banyak perubahan yang lain. Sudah kuliah, sudah biaya nggak ada, kita mesti main-main aja, kapan selesai kuliahnya? Jadi kita harus tetap berjuang. Iya, berproses dan berjuang saja. Apa yang mesti kita kembangkan untuk sekolah kita? Ini adalah milik kita bersama. Yang mau dibawa kemana sekolah kita? Ya, apakah cukup seperti ini? Ataukah kita mau maju? Tergantung kepada kita semua. Halo Sobat Wanska, perkenalkan saya Widi Aryani. Saya Tarbita. Nah, yang ditunggu-tunggu akhirnya launching juga loh guys, yaitu podcast Suara Wanska. Podcast Suara Wanska merupakan salah satu di proker divisi reporter jurnalistik Wanska. Podcast Suara Wanska membahas hal-hal yang bersifat menginspirasi, menghibur, dan berdampak positif bagi siswa-siswi Wanska. Nah, podcast Suara Wanska ini akan menghadirkan narasumber dengan berbagai latar belakang. Kalian bisa menyaksikan podcast Suara Wanska di channel YouTube Jurnalistik Wanska. Sebagai bentuk peresmian, hari ini kami sudah bersama dengan Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Idil Halid. Nah, pada podcast hari ini kami akan membahas hal-hal tentang pengalaman Bapak Kepala Sekolah dan hal-hal menarik lainnya. Baik, selamat siang Bapak. Terima kasih karena sudah hadir pada podcast Suara Wanska kami yang pertama. Sebelumnya kami ingin tahu bagaimana pengalaman Bapak selama menjabat sebagai kepala sekolah di Wanska. Ya, terima kasih atas undangannya. Saya ucapkan selamat kepada tim ya dari Poskes ya. Ada beberapa hal yang tentunya pengalaman sebagai kepala sekolah yang sekarang sudah yang ke-10 tahun. Jadi dimulai dengan tahun 2014. Sekarang 2014 kan, 2024 ya sudah 10 tahun. Jadi tentunya pengalaman Bapak selaku kepala sekolah ada suka dan dukanya. Ya, jadi tentunya saya ingin yang suka sebagai kepala sekolah satu hal anak-anak ya. Jadi pada tahun 2015 sekolah kami SMK Negeri 1 Gianyar baru 1 tahun menduduki sebagai kepala sekolah SMK Negeri 1 Gianyar, sudah sebagai sekolah rujukan. Jadi yang pertama di Gianyar kita SMK Negeri 1 Gianyar menjadi sekolah rujukan. Habis itu kita juga 2016 sebagai pemenang kedua tingkat nasional sebagai sekolah pengimplas. Jadi 2 tahun sebagai kepala sekolah sudah menjadi sekolah pengimplas dan tingkat nasional itu dilaksanakan di Bogor. Jadi kita beberapa sekolah di Bali diadu di Bogor waktu itu sebagai juara 2 tingkat nasional. Ya. Jadi kita yang juara nasional itu adalah yang dari Sumatera ya. Jadi ada pengalaman yang sangat indah pada waktu itu. Setelah itu tahun 2017 sebagai kepala sekolah berprestasi dan berdedikasi untuk Provinsi Bali 2017. Kemudian langsung kita bertarung di tingkat nasional ya, Stuttgart 10 besar ya, jadi 10 besar dari seluruh Indonesia pada waktu itu, sehingga kita bisa melaksanakan upacara di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta pada waktu itu. Itu pengalaman interesan. Tentunya pengalaman ini kita juga berhasil beberapa membangun tentunya ya. Jadi kita bisa beli tanah di sebelah itu ya, jadi bisa menambah ruang kelas ya. Kemudian kemarin juga kita sudah resmikan gedung lantai 3 ini ya. Kemudian di bawah ada juga tambahan kelas ya. Tentunya ini adalah bukan karena kelas sekolah saja, tetapi berkat dukungan dari seluruh warga sekolah, baik itu guru-guru, pegawai, termasuk kalian semua, anak-anak berpartisipasi, orang tua kalian. Jadi tanpa adanya peran serta orang tua kalian termasuk siswa, kita nggak bisa jadi apa-apa. Ya, itu pengalaman. Ya, ada lagi tanyakan ini. Berarti pengalaman Pak sangat amat menyenangkan ya. Banyak prestasi yang sudah dicapai. Tentunya ada prosesnya, ya tidak ujung-ujung bisa seperti itu. Kita harus belajar banyak dari teman-teman, kemudian dari pengalaman, kemudian kita tidak malu bertanya kepada yang lebih sukses. Itu kuncinya. Anak pun demikian. Jadi Pak harapkan juga kalian tidak malu bertanya.
Jangan merasa sok pintar semuanya. Ya di atas manusia. Kita belajar dan belajar. Ya, baik. Baik Pak, sebelumnya kalau boleh tahu apa yang memotivasi Bapak untuk mengejar karir di bidang pendidikan dan menjadi kepala sekolah Pak? Ya, pertama begini ya ini namanya juga mungkin jodoh saya di sini. Pertama sebenarnya cita-cita Bapak jadi polisi karena Bapak keluarga Bapak semuanya dari 5 bersaudara, tiga sudah jadi polisi. Ya, jadi Pak ya yang terkecil ya tentunya saya jadi polisi rasanya. Makanya Pak tidak berkeinginan kuliah, ternyata kelas 3 ya dinyatakan minus, ya nggak usah. Ya syukur-syukur dapat ya kalau sekarang silakan dulu namanya PMDK. Sekarang tanpa tes kita diterima di perguruan tinggi. Ya ikut aja coba-coba apa jurusan kita nggak tahu gitu. Kita ikut-ikut saja untuk melampiaskan kita kekecewaan kita. Ya akhirnya bisa juga berjodoh di sini. Gitu. Jadi tentunya dengan jangan mengandalkan nasib enggak, tapi dengan harus berproses, berusaha. Kita kuliah sungguh-sungguh begitu ya. Ya sekolahnya 4 tahun, ya targetnya 4 tahun harus selesai ya. Juga harus ditargetkan ya. Jangan kuliah sudah biaya nggak ada, kita mesti main-main aja kapan selesai kuliahnya. Ya, gitu. Jadi kita harus tetap berjuang. Iya, berproses dan berjuang dan belajar. Jadi tentang Bapak yang dinyatakan minus itu pada kelas 3 SMA ya, SMA. Saya SMA 1 Dosman ya. Saya lulusan tahun 86 di Dosman. Kamu belum lahir mungkin. Iya gitu. 86 saya alumni di SMA 1 Gianyar ya Dosman. Jadi itu mengatakan di pas jalan-jalan yang kontrol deh. Kalau dulu sekarang kan orang tuanya aktif, kalau Pak kan nggak ada kontrol orang tua seperti itu. Kita jalan-jalan sama teman, ya main ke Denpasar, lihat ada ahli mata, kita coba ke sana berbekal Rp7.000, kita periksanya sendiri. Akhirnya ketahuan saya minus. Kenapa? Nggak bisa lihat kalau ada guru nerangan di depan, kita nggak melihat apa-apa. Jadi sama teman-teman nggak ada orang tua yang ngantar kayak gitu. Kita coba teman, ayo saya ke dulu namanya di wisata ya, sekarang di gitu ya. Ada ya sudah lama sekali di sana. Jadi kita main beli baju, kalau kita buat grup belajar beli baju kaos di sana ya. Akhirnya jalan lihat dokter ahli mata ya, kita ke sana coba minus, baru ketahuan minusnya gitu. Jadi Pak, kami ingin tahu nih bagaimana sih tanggapan Bapak terkait podcast kami hari ini? Ya, dari dulu sama saya mengharapkan seperti ini ya. Syukur sudah direspon sama waktu ini kan saya sudah ngomong. Jadi broadcast ini sangat penting buat pengembangan sekolah kita. Ya. Jadi mau tidak mau ya kita harus jangan tinggal zaman. Bila perlu kita dapur radio SFK dan sebagainya. Pak harapkan juga nanti kita harus bisa berperan. Karena nanti kan ada SMK FES di tentunya Dinas Pendidikan Provinsi. Orangnya yang anak-anak yang satuan pendidikan yang punya broadcast ya harus ikut ke sana terlibat. Itu harapan Bapak ya. Jadi sekalian bisa wawancara dengan apakah dengan Dudi atau teman-teman yang lain, kita wawancara sana. Ini yang Pak maksudkan. Ya. Berarti harapan Bapak cukup ya. Ya. Bagus untuk podcast kami. Ya, saya akan respon sekali kalau ada kegiatan seperti ini. Bila perlu kita punya web sekolah itu kreatif kan ya. Yang anak-anak ini Pak tergantung pada anak-anak kita, termasuk teman-teman guru IT. Tolong tidak berhenti mengajar selesai. Saya sudah sampaikan, Bapak Ibu guru harus inovatif. Sekarang gurunya tidak bisa kayak dulu lagi habis ngajar katanya duduk. Sekarang harus kreatif. Apa yang mesti kita kembangkan untuk sekolah kita? Ini adalah milik kita bersama. Yang mau dibawa kemana sekolah kita? Ya, apakah cukup seperti ini? Ataukah kita mau maju? Tergantung kepada kita sendiri. Ya, jangan sampai zona nyaman disebutkannya. Zona nyamannya, saya sebut lagi. Tidak, kita harus terus berubah.
Kalau gitu kita akan tertinggal dari masyarakat. Oh, Ya, itu makanya saya sangat salut, berterima kasih kepada teman-teman guru pembina, kemudian anak-anak yang memiliki motivasi. Saya akan sangat mendorong sekali untuk kegiatan seperti ini ya. Bahkan ini kan untuk BDP kita bilang perlu ya yang lebih bagus lagi lah. Ya lebih bagus. Kita yang pertama yang seperti dulu, nanti terus pengembangannya jangan sampai patok seperti ini, terus berinovasi, lihat sekolah lain ya. Ini yang saya maksudkan ya. Ini namanya berkompetisi yang bagus ya. Ini yang bagus ya. Nanti ada lomba ikut bisa itu bakal. Ada lagi? Jika mungkin Bapak memiliki harapan ke depannya untuk kemajuan podcast kami, mungkin bisa Bapak sampaikan di podcast kami hari ini. Ya, untuk anak-anak Wanska semuanya dimanapun berada, ya termasuk alumni SMK Negeri 1 Gianyar, Pak harapkan untuk mendukung podcast anak-anak ini. Ya bagaimanapun juga, ya podcast ini adalah merupakan media pembelajaran dan untuk pengembangan sekolah kita. Pak berharap seperti apa yang Pak sampaikan tadi, terus berinovasi, terus melihat pengembangan yang lain, sehingga kita tidak tertinggal dari sekolah lain. Ya itu harapan. Baik, terima kasih atas harapannya dan akan kami tindak lanjuti. Iya, terima kasih. Dan mungkin Bapak ingin menyampaikan sambutan terkait pelaksanaan podcast Suara Wanska kami yang pertama ini. Iya. Anak-anak SMK Negeri 1 Gianyar dan alumni semuanya SMK Negeri 1 Gianyar, pertama-tama saya ucapkan selamat kepada broadcast SMK Negeri 1 Gianyar yang tentunya yang pertama kali di awal kali ini kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal yang tentunya ini harus semua direspon oleh warga sekolah, warga SMK Negeri 1 Gianyar, warga Wanska semuanya. Ya, Pak harapkan melalui broadcast ini keluarga besar SMK Negeri 1 Gianyar semakin jaya, kemudian semakin meningkatkan kekeluargaannya, saling memiliki SMK Negeri 1 Gianyar. Pertama, Pak sampaikan waktu ini kita menyelenggarakan biola di pada di Padang sana, kita pertama kali mengadakan kegiatan hiburan malam untuk kegiatan bondres itu. Ya, ini direspon. Ya, bahkan saya tanya, kebetulan hujan waktu itu ya pas pulang, apa disampaikan Ibu dari mana? Saya dari Tegalalang. Dari Tegalalang sengaja nonton ini. Apakah ada anak atau tidak? Sengaja saya datang untuk melihat kegiatan prebon ini. Ya, berarti melalui media yang kemarin disampaikan di medsos FB, kemudian ini sudah direspon masyarakat segala itu banyak sekali. Harapkan ditambah dengan broadcast seperti ini, tentunya ya respon positif dari masyarakat bisa terserap terlaksana. Ya. Terima kasih Bapak atas sambutannya untuk podcast kami. Ya, semoga akan semakin maju, semakin jaya. Ya, terima kasih Bapak. Nah, jika kalian sudah mendengar sambutan ini, itu berarti kalian sudah mendengarkan podcast kami sampai akhir. Dan untuk itu kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati kami yang paling dalam. Kami harap kalian mendengarkan dan menikmati episode pertama kami. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Jurnalistik Wanska untuk menantikan episode selanjutnya. Terima kasih.